Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Alam dari kelompok 1 angkatan 1. Saya akan menjelaskan resume pembelajaran hari ini dengan tema analisis isu kontemporer. Saya membaginya menjadi 4 poin. Yang pertama, perubahan lingkungan strategis. Yang kedua, isu-isu strategis kontemporer. Yang ketiga, langkah-langkah pemecahan masalah. Yang keempat, penerapan di tempat kerja. Poin pertama, perubahan lingkungan strategis. Jadi ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kesiapan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yaitu dari level individu dan keluarga, masyarakat pada level lokal dan regional, masyarakat nasional, dan masyarakat global. Jadi ini dapat diberi contoh ya, jika individu dari masing-masing individu kan mempunyai cara pandang turun-temurun ya, lah itu cara pandangnya itu bisa mempengaruhi juga cara pandang masyarakat sekitar. Isu-isu yang sedang menjadi masalah di Indonesia terlain pertama korupsi, kedua narkoba. Narkoba merupakan akronim dari narkotika, psikotropika, dan bahan aktif lainnya. Di Indonesia sendiri, pada abad ke-17 sudah terjadi perang antara pedagang Inggris dan VOC untuk memperebutkan pasar opium di Pulau Jawa. Terus kemudian ketiga ada terorisme dan radikalisme, keempat ada money laundering atau pencucian uang, kelima proxy war, dan keenam ada mass communication seperti cybercrime, hate speech, dan hoax yang sedang marak terjadi di media sosial ya. Korupsi. Menurut KBBI, pengertian korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain. Korupsi sendiri sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan, zaman penjajahan, dan zaman modern. Contohnya pada zaman penjajahan itu mereka berkontribusi melanggarkan budaya korupsi, mempraktekkan dominasi atas, jadi semena-mena yang mempunyai kewenangan dan kekuasaan tidak segan menindas kamu sendiri melalui praktek korupsi. Contohnya banyak dari pemerintah menarik pajak dari rakyat, kemudian sebagian besar pajaknya digelapkan untuk berkaya diri dengan berbagai motif. Kemudian kita sebagai PNS sebaiknya membangun sikap anti korupsi, yaitu salah satunya dengan jujur, menghindari konflik kepentingan, melaporkan pada penegak hukum apabila menjadi korban seperti mungkin kita diperas dan sebagainya. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proksi atau kaki tangan. Perang proksi memanfaatkan perselisihan eksternal atau pihak ketiga untuk menyerang kepentingan atau memiliki teritorial lawannya. Poin ketiga, langkah-langkah dalam pemecahan masalah. Terdapat 6 langkah. Yang pertama, mengidentifikasi permasalahan. Yang kedua, menemukan langkah penyebab masalah. Ketiga, alternatif solusi. Keempat, menemukan solusi terbaik. Kelima, mengimplementasikan solusi. Yang keenam, memantau evaluasi solusi. Yang terakhir, penerapan di lingkungan kerja. Pertama, identifikasi permasalahan ya. Kita cari what, sasaran vaksinasi melanggar prokes. Kemudian win saat pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di mana di balai desa. Siapa? Ya sasaran vaksinasi, para mereka yang tidak memakai masker mereka, jadi mereka melanggar protokol kesehatan. Bagaimana? Sasaran vaksinasi yang datang ke balai desa tidak memakai masker. Maka melalui berbagai macam alasan, ada yang memang dia tidak pernah memakai masker tersebut, ada yang lupa, ada yang beralasan buru-buru datang. Langkah kedua, menemukan akar penyebab masalah. Yang pertama, kemungkinan pengetahuan yang kurang dari sasaran vaksinasi ataupun ketidakpedulian. Yang berikutnya, dia percaya dengan hoax masker. Contohnya, ada yang bilang masker menyebabkan bertambah sesak. Terus yang ketiga, pemberian informasi yang kurang lengkap dari petugas kesehatan ataupun dari perangkat desa. Misalnya pengumumannya kurang lengkap, kurang jelas apa aja yang harus dipakai dan apa aja yang harus dibawa. Alternatif solusinya bisa memberikan informasi tentang protokol kesehatan yang harus dilakukan terhadap calon sasaran vaksinasi sebelum pelaksanaan, bekerjasama dengan perangkat desa untuk meningkatkan warganya yang ikut vaksinasi untuk wajib memakai masker, ataupun antara memberikan masker medis gratis kepada sasaran vaksinasi yang tidak memakai masker saat datang ke tempat balai desa. Kemudian, solusi terbaik yang bisa kita pilih adalah memberikan masker gratis kepada sasaran vaksinasi yang sudah terlanjur datang ke balai desa untuk mempercepat proses vaksinasi. Karena jika sasaran tersebut pulang dulu, itu pun akan memperlambat kegiatan. Implementasi solusi yang telah dilakukan, jadi kami menyediakan satu set masker bedah di dalam box tim vaksinasi. Jadi di setiap set tim vaksinasi dilengkapi dengan satu set masker bedah. Nah, jadi nanti jika ada sasaran yang datang tidak memakai masker, kita akan memberikannya secara gratis. Kemudian pemantauan implementasi solusinya, jadi setiap
menyiapkan box tim vaksinasi, kita akan mengecek apakah sudah ada masker di dalam box tersebut.